Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Yulia Puspita. Di sini saya mahasiswa Magister Pendidikan Matematika 2019. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi saya terkait dengan mata kuliah, problematika, dan pengembangan pembelajaran matematika. Oke, rumusan masalahnya yang pertama itu adalah bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua, bagaimana model dan metode pembelajaran matematika yang digunakan oleh guru. Nah, kemudian metode yang digunakan pada observasi ini adalah 3, yaitu angket, wawancara, dan pengamatan langsung. Untuk angket itu diisi oleh kelas 10-1 dan 10-2 SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Di sini siswa yang saya ambil itu ada 10 orang dari 10-1 dan 10 orang dari 10-2. Kemudian untuk yang wawancara itu dilakukan oleh observer kepada 10 siswa kelas 10-1 dan 10-2 untuk SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Kemudian juga dilakukan pengamatan langsung, di mana di sini observer mengamati langsung pembelajaran yang terjadi di kelas untuk kelas 10-1 dan 10-2 terkait dengan pembelajaran matematika. Kemudian ruang lingkup observasi, jadi observasi ini dilakukan di SMA Negeri 16 Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Darussalam, Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Observasi ini dilaksanakan pada tanggal 26 Februari sampai dengan 5 Maret 2020. Kemudian kelas yang saya observasi yaitu kelas 10-1 dan kelas 10-2 yang diajar oleh guru yang sama yaitu Ibu Aulia Anggraini SPD. Di mana observasi ini saya lakukan selama 4 kali pertemuan. Di mana untuk kelas 10-1 2 kali pertemuan dan 10-2 2 kali pertemuan. Kemudian selanjutnya pembahasan. Saya di sini akan membahas tentang hasil angket siswa. Jadi saya membagikan angket yang terdiri dari 11 pernyataan, di mana untuk pernyataan yang pertama semua siswa itu memberikan respon setuju. Kemudian untuk pernyataan yang kedua memberikan respon setuju. Untuk pernyataan ketiga itu ada 3 siswa yang tidak setuju. Kemudian untuk pernyataan keempat itu semuanya menyatakan setuju. Kemudian untuk pernyataan kelima terdapat siswa yang menyatakan tidak setuju. Kemudian untuk pernyataan keenam itu terdapat juga siswa yang tidak menyatakan tidak setuju. Kemudian untuk pernyataan yang ketujuh itu juga terdapat siswa yang menyatakan tidak setuju. Bisa dilihat pada tabel ya. Untuk pernyataan ke-8 jumlah yang tidak setuju itu ada 5. Kemudian untuk yang pernyataan 9 ada 8 orang yang menyatakan tidak setuju. Kemudian untuk pernyataan 10 juga ada yang tidak setuju. Dan pernyataan 11 juga terdapat siswa yang tidak setuju. Nah, baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil angket. Di sini hasil angket yang saya sampaikan itu adalah yang akan saya bahas itu yang memunculkan respon tidak setuju. Jadi di sini siswa yang memunculkan respon tidak setuju terdapat pada pernyataan yang pertama yaitu siswa tidak senang dengan metode yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa juga sulit untuk memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Jadi itu ya, untuk hasil angket yang pertama itu siswa itu merasa tidak senang dengan metode yang digunakan guru pada saat kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, siswa tidak tertarik untuk mengaitkan matematika dengan hal yang terjadi di sekitarnya, serta tidak mengulang materi yang belum dipahami di tempat lain. Jadi siswa tidak tertarik untuk mengaitkan pembelajaran matematika dan dia tidak berusaha untuk memahami materi yang belum dipahami di tempat lain. Jadi hanya di sekolah saja. Kemudian yang ketiga, siswa tidak membuat rangkuman di akhir kegiatan pembelajaran sehingga mereka tidak mengulang materi yang telah diajarkan. Jadi berdasarkan saya kaitkan dengan hasil pengamatan saya juga setelah di kelas itu terdapat juga siswa yang tidak
ingin untuk mencatat atau merangkum dari apa yang telah diajarkan atau dituliskan oleh guru di kelas. Namun mereka terkadang hanya memfoto gitu. Bahkan tidak ada yang tidak melakukannya sama sekali. Kemudian yang keempat, siswa merasa kelelahan setelah kegiatan belajar. Terlihat pada saat observer mengamati beberapa siswa yang terlihat tertidur ketika guru menuliskan materi di papan tulis. Jadi memang pada saat observer mengamati pembelajaran di kelas, itu di 2 kelas itu memang terdapat siswa yang memunculkan respon seperti tidur atau ngobrol dengan temannya gitu ketika pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian terdapat siswa yang sulit memahami materi dengan cara berkelompok. Jadi di sini guru juga pada saat saya observasi memerintahkan siswanya untuk mengerjakannya itu memberikan latihan, kemudian mengerjakan kepada siswa secara berkelompok. Namun tidak menentukan berapa jumlah kelompoknya. Jadi di sini kayak misalnya seperti sebangku dikerjakan dengan teman sebangkunya gitu. Namun di sini kadang siswa malah ngobrol gitu, tidak menyelesaikan latihan yang diberikan oleh guru. Kemudian berdasarkan hasil wawancara, itu yang pertama, guru selalu menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru memberikan waktu untuk berdiskusi. Kemudian yang ketiga, siswa senang pembelajaran matematika dengan berdiskusi karena supaya dapat mengerjakan tugas dengan cepat dan lebih mudah memahami materi. Jadi setelah saya wawancara kepada siswa 10 siswa tadi, masing-masing kelas, mereka tuh lebih suka untuk belajar melakukan kegiatan berkelompok karena pada saat mereka berkelompok, untuk materi yang sulit mereka tidak ngerti, mereka bisa bertanya kepada temannya gitu. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran, guru tidak menggunakan LKS, namun menggunakan buku cetak dari sekolah. Ya. Kemudian siswa menganggap pembelajaran matematika membosankan dengan metode ceramah yang sering digunakan guru. Jadi selama pembelajaran ini memang guru itu setelah saya amati selama 4 kali itu guru selalu menggunakan metode ceramah pada saat saya observasi. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan saya cocokkan dengan lembar observasi terkait dengan tahapan pembelajaran guru. Guru memulai pada saat pendahuluan itu memeriksa daftar hadir, kemudian menanyakan pekerjaan rumah. Jadi setiap guru masuk itu selalu menanyakan pekerjaan rumah. Kemudian membahas pekerjaan rumah. Di sini guru meminta siswa untuk menuliskan hasil pekerjaan rumahnya ke papan tulis, kemudian dibahas secara bersama-sama. Dan di sini guru memberikan poin tambahan kepada siswa yang menuliskan jawabannya ke papan tulis. Kemudian setelah membahas pekerjaan rumah, guru mengingatkan materi sebelumnya terkait pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah menyampaikan materi. Jadi di sini sistemnya guru menyampaikan materi itu dengan metode ceramah. Oh ya, kemudian intinya itu guru menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Jadi memang guru itu pada saat saya observasi sering sekali selalu menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Jadi guru menyampaikan materi, menyampaikan konsep, kemudian memberi contoh dan meminta siswa untuk mengerjakan soal yang guru tuliskan di papan tulis. Jadi sembari guru memberikan materi, pada saat saya observasi berlangsung itu pembelajaran terkait dengan materi trigonometri. Jadi guru memberikan konsep terkait dengan fungsi perbandingan trigonometri pada setiap kuadran. Kemudian guru meminta siswa untuk mengerjakan soal yang diberikan guru di papan tulis untuk dikerjakan di mana siswa maju ke depan gitu untuk mengerjakan soal tersebut. Kemudian guru memberikan berupa reward atau poin kepada siswa yang dapat mengerjakan soal di papan tulis tersebut. Kemudian untuk bagian penutup itu guru membuat kesimpulan di mana guru bertanya pada siswa terkait pembelajaran hari ini mereka bisa tidak menerimanya dan kemudian kesimpulannya yang pertama, jadi dari hasil angket dan observasi
saya di SMA Negeri 16 Bandar Lampung, kesimpulannya yang pertama, siswa itu tidak membuat rangkuman di akhir kegiatan pembelajaran, sehingga mereka tidak mengulang materi yang telah diajarkan. Kemudian, siswa tidak tertarik untuk mengaitkan matematika dengan hal yang terjadi di sekitarnya, serta tidak mengulang materi yang belum dipahami di tempat lain. Dan yang ketiga, siswa juga tidak senang dengan metode yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa sulit untuk memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Kemudian yang keempat, siswa merasa kelelahan setelah kegiatan belajar. Dan kelima, terdapat siswa yang sulit memahami materi dengan cara berkelompok. Terus, guru menggunakan metode ceramah pada kegiatan pembelajaran. Nah, di sini observer berusaha untuk memberikan solusi terkait dengan problem yang muncul pada saat pembelajaran matematika. Yang pertama, bisa dengan cara siswa diberi motivasi belajar untuk meningkatkan semangat dalam kegiatan pembelajaran. Jadi berdasarkan dari hasil angket, wawancara, dan observasi, di sini siswa itu kurang semangat nih dalam belajar matematika. Nah, baiknya guru tuh pada saat memulai pembelajaran memberikan motivasi agar siswanya semangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian siswa sebaiknya diberi tugas untuk mencatat materi yang disampaikan oleh guru. Jadi memang harus sistemnya bisa diwajibkan ya untuk siswa mencatat materi agar mereka itu bisa mempelajari materi yang telah diajarkan di kelas pada saat itu di rumah gitu. Kemudian guru memberikan pekerjaan rumah. Jadi guru tidak boleh lupa nih menurut saya untuk memberikan pekerjaan rumah karena di situ siswa bisa melatih kemampuan matematikanya dengan mengerjakan latihan soal. Kemudian siswa diberikan bimbingan pada saat belajar kelompok. Jadi berdasarkan observasi saya melihat bahwasanya guru memang memberikan siswa keleluasaan untuk membentuk kelompok. Namun di situ siswa tidak dibimbing nih bagaimana mereka kesulitan dalam mengerjakan latihan. Jadi hanya sekedar bentuk kelompok saja tanpa ada bimbingan. Kemudian siswa dipastikan untuk siap belajar. Guru dapat mengingatkan siswa untuk menyiapkan apa saja yang digunakan dalam pembelajaran dan menyimpan yang tidak diperlukan. Karena menurut saya di sini fokus itu penting pada saat kegiatan pembelajaran. Jadi siswa harus benar-benar disiapkan terkait buku pelajaran yang akan digunakan. Kemudian menyimpan hal-hal yang tidak penting untuk kegiatan pembelajaran seperti handphone, kaca atau hal lainnya di atas meja yang bisa mengganggu fokus siswa untuk belajar pada saat itu. Karena berdasarkan hasil observasi saya, itu masih ada siswa yang bermain handphone pada saat guru menjelaskan materi. Kemudian, guru menerapkan variasi model pembelajaran yang tepat terkait kondisi siswa sehingga dapat memahami konsep matematika dan aktif secara merata untuk semua siswa. Jadi, bisa menggunakan variasi atau model pembelajaran, tapi yang sesuai nih dengan kondisi siswa sehingga guru itu dapat memberikan konsep matematika dan siswa dapat memahami konsep matematika tersebut serta aktif secara merata karena di sini berdasarkan observasi diri saya hanya siswa itu saja yang ketika disuruh maju ke depan itu yang aktif gitu sedangkan yang lainnya tidak mendengarkan perintah guru artinya keaktifan siswa itu tidak merata di kelas. Kemudian guru dapat menggunakan media pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam memahami konsep matematika. Ya, menurut saya di sini guru bisa menggunakan media ya ketika pembelajaran matematika. Terima kasih. Nah, ini adalah gambar ketika saya mengobservasi di SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Oke, baiklah, di sini Oke, baiklah. Di sini saya akan membahas terkait dengan video pembelajarannya. Menampilkan ini untuk kelas 10-nya 1. Di sini dulu pertama ya, dan buka doa. Kemudian memeriksa daftar hadir. Kemudian di sini guru sebelumnya menanyakan ada PR atau tidak, namun tidak ada. Kemudian
guru menyampaikan materi pembelajaran, kemudian guru menyampaikan materi pembelajaran dengan cara menuliskan materi pembelajaran di papan tulis, kemudian melemparkan pertanyaan atau latihan ke siswa. Di sini guru sedang menyampaikan pembelajaran dengan metode ceramah. Kemudian guru bertanya kepada siswa dengan berkeliling, namun tidak ada siswa yang dapat menjawab. Kemudian di sini guru mendapati siswa bermain handphone dan mengambil handphone dari siswa. Di sini ada satu siswa yang dapat menyelesaikan latihan yang diberikan oleh guru. Kemudian menyimpulkan dan menutup. Kemudian yang untuk kelas 10-nya 2 itu dengan pembukaan. Pada saat itu di sini terdapat PR sehingga ini pertama bertahap daftar hadir, kemudian membahas PR. Guru berkeliling tadi mengecek PR, adakah siswa yang tidak mengerjakan PR. Kalau tidak mengerjakan PR, maka diperintahkan untuk keluar kelas. Kemudian di sini siswa cukup antusias dalam menuliskan PR-nya di papan tulis karena guru memberikan reward atau poin pada siswa yang bisa mengerjakan PR-nya di papan tulis. Nah, setelah itu dibahas bersama. Kemudian guru menyampaikan materi. Ini menyampaikan materi dan menutup. Untuk pertemuan yang kedua pun menurut saya sama. Untuk pembelajarannya masih menggunakan model dan metode yang sama. Seperti itu. Jadi guru menggunakan metode ceramah. Ini juga sama. Oke, baiklah. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.